Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Tarbiyah Daily. Setelah sekian lama beberapa hari ini kita tidak bertemu, ya, dan alhamdulillah kita bertemu kali ini. Dan teman-teman, ya, baru kita bertemu kali ini, rupanya ada berita yang sangat-sangat menggemparkan nih. Ya, entah bagi kalian ini ada berita yang baik atau justru berita yang sangat buruk. Ya, di mana saya mendapatkan sebuah berita ya tentang adanya kabar ya desas-desus bahwa Habib Rizik Muhammad Syihab, ya ini salah satu pentolan orang besar, ya tokoh besar di negeri ini, ya bahkan dijuluki beliau ini adalah sebagai seorang imam besar, ya Muslim Indonesia. Itu kabarnya ya beliau ini dikejar-kejar oleh Densus 88, ya dan kabur, ya entah kabur ke luar negeri atau sudah tidak di Indonesia lagi, wallahu alam. Ya, hal ini berdasarkan kalau kami tangkap dari narasi-narasi yang disampaikan oleh channel dari Awe Kertapati Channel. Ya di situ kalau kita mendengar narasinya ya bahwa memang ini seakan-akan bahwa memang Habib Rizik Syihab itu sudah tidak ada di Indonesia. Ya bahkan dikejar-kejar oleh Densus 88. Ya, dan juga oleh ya diupload berita ini juga diupload oleh beberapa konten creator ya konten creator yang lainnya. Ya dan dalam video ini teman-teman saya akan mencoba ya akan mengulik apakah benar demikian teman-teman. Karena berita ini sangat-sangat viral. Ya. Dan seperti apa isi dari video tersebut? Seperti apa sebenarnya penjelasan dari channel Awe Kertapati ini? Dan mari bersama-sama kita menyimak video berikut ini. Saudara Rizik Syihab, sampai saat ini kita tidak tahu di mana rimbanya dan di mana keberadaannya. Dan tidak penting juga kita menerka-nerka, kita menduga-duga saudara Rizik Syihab itu ada di mana. Karena ya tidak penting. Ya. Ada 8 kasus pidana yang membelitnya. Membelit saudara Rizik Syihab ini. Ya, Habib Rizik Syihab. Dan apakah benar dari 8 kasus pidana ini, saudara Rizik Syihab akhirnya tidak berani lagi menampakkan diri di bumi Nusantara ini. Cling, senyap, hilang, beler, 14 angin, muter. Aduh. Memang ya teman-teman kalau kita melihat ya jejak digital daripada Habib Rizik Syihab itu ada begitu banyak kalau kita melihat ya perkara-perkara atau beliau ini sudah tersandung terhadap hukum negeri ini teman-teman ya. Maka kemudian atas hal ini ya begitu banyak stigma-stigma atau asumsi-asumsi di tengah masyarakat yang timbul nih bahwa Habib Rizik Syihab itu ya kabur dari Indonesia ini. Ya makanya ya kalau kami melihat ya atas dasar hal itu ya channel ini Awe Kertapati itu membuat ya sebuah berita seperti ini teman-teman ya. Dan coba kita lanjut apakah ada dasar, ada dalil ya yang kuat sehingga orang ini mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab itu pasti ya secara pasti telah kabur ke negeri Indonesia ini ya ataukah apa. Dan mari kita coba lanjut videonya teman-teman. Sebelum pembahasan berikutnya, alangkah baiknya karena lagi-lagi teman-teman ya di sini saya akan mengabarkan kepada Anda ini berita memang betul-betul ya valid. Ya, jadi tidak sekedar hanya opini-opini. Ya, kalaupun itu hanya bersifat opini, maka kami akan katakan ini hanya bersifat opini. Ya, jadi lagi-lagi di sini kita harus bersikap objektif, teman-teman. Anda coba simak VT berikut ini. VT ini termasuk, ya ini kayaknya saudara Rizik Syihab mau bermain-main dengan BNPT. Dan bahkan, ya diduga. Beliau tadi menyebutkan ya BNPT, ya. Habib Rizik ini katanya mau bermain-main dengan BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, teman-teman. Membuat ujaran pelecehan kepada institusi negara yang bernama Densus 88. Kenapa dilecehin dengan Salep 88? Coba simak video berikut ini. Mentang-mentang mereka didukung BNPT, iya. Mentang-mentang didukung oleh Salep 88, iya. Dipikir kita takut ke Salep 88, ya. Baginya tadi ditanya aneh-aneh, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Tahu ada gerombolan mengadu domba, iya. Nah, video yang Anda lihat tadi, ucapan saudara Rizik Syihab, itu kan memang mau main-main dengan BNPT. Ya benar ya teman-teman, kalau kita melihat tadi itu adalah video dari Habib Rizik Syihab, teman-teman. Mau main-main juga dengan Densus 88. Yang kita tahu bersama bagaimana jejak digital seorang yang bernama Rizik Syihab ini memang senang ya bermain-main dengan pihak kepolisian, bermain-main dengan penegak hukum, bermain-main dengan institusi negara yang menjaga mengenai Kamtibmas, kemudian menjaga atau penanggulangan terhadap terorisme dan lain-lain. Saudara, kalau bukan
melakukan permainan intelijen. Ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imam dan datang ke tempat Fuad Pret. Sudahlah. Ada apa BNPT di sana kalau bukan mengadu domba cinta? Saudara Rizik Syihab ini gemar sekali bermain-main, bermain api dengan institusi yang kita sebut tadi. Dan ada jejak digital. Ya. 8 kasus yang membelitnya. Oh, sudah 8 kasus teman-teman ya. Artinya ini tidak sedikit ya. Kalau kita melihat 8 kasus. Sehingga diduga saudara Rizik Syihab itu sekarang tidak berani menampakkan batang hidungnya, bahkan tidak berani ya nongol di sosial media. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa artinya teman-teman ya, artinya orang ini mengatakan tadi diduga. Berarti ini sifatnya hanya dugaan teman-teman ya. Channelnya yang biasa dia tampil itu yang sudah kurang lebih ada 350.000 subscriber dan saya lupa ya berapa video, itu tinggal 1 video. Oke. Semuanya dihapus dan ganti akun. Iya. Ini menunjukkan fakta bahwa diduga memang Rizik Syihab ini menghilangkan jejak digitalnya supaya menunjukkan fakta bahwa diduga. Ya, artinya terjadi kontradiksi teman-teman ya. Fakta dan diduga. Ya. Saling berlawanan teman-teman. Yang namanya kalau diduga ya berarti belum fakta. Ya. Namanya dugaan. Bisa benar, ya bisa salah. Kalau fakta berarti 100% itu sudah absolut, sudah benar. Fakta. Ya bukti. Oke. Semua statement melalui video yang diunggah lewat channelnya itu akhirnya bisa menghilangkan jejak digitalnya, oceh-ocehannya yang kurang ajar, yang ditujukan kepada ya institusi negara atau para pejabat-pejabat negara atau tokoh-tokoh negara, tokoh agama, ulama, kiai dan lain sebagainya. Tapi wajar teman-teman ya kalau kita ini berasumsi yang tidak-tidak, sebab kehilangan satu channel itu ya bisa kita ini membuat kita ini curiga teman-teman ya, apalagi yang dikemukakan alasan langsung dari pihak IBTV ya, maka membuat kita semua ini ya sebagian besar dari kita ini merasa ada yang janggal ya, merasa ya tidak semudah itu kita percaya karena alasannya itu nggak masuk akal teman-teman ya, alasannya itu nggak rasional ya, itu pendapat dari sebagian besar kaum muslimin yang dia anggap tidak sepemahaman dengan otak dia. Oce-ocean dia itu sekarang sudah hampir di channelnya ya tidak ada. Nah, sudah hilang ya teman-teman, dihapus. Wallahu alam dihapus atau ada yang hapus, wallahu alam. Narasikan jejak digital yang menghitung 5 perkembangan Rizik Syihab. Jadi janjian. Di awal video ini saya menyebut bahwa ada 8 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Oke, 8 kasus. Dari video yang Anda lihat barusan, saya hanya menyebut 7 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Kasus pidana jejak digital beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian yang 8-nya mana? Keburu dia kabur. Oke. Jadi itu tadi 7 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Nah dari jejak digitalnya tadi, kalau kita bisa mentelaah atau mencerna, memang akhirnya publik, netizen atau para pemirsa semua itu ada kesimpulan bahwa memang saudara Rizik Syihab ini gemar sekali oceh-ocehan, bermain-main api dengan orang-orang yang memang dianggap tidak sepemahaman dengan otaknya si Rizik Syihab ini. Kalau soal asumsi seperti ini teman-teman ya, bahwa dengan banyaknya kasus tadi ya, pasal-pasal yang disebutkan tadi ada sekitarnya yang disebutkan kurang lebih 7 ya atau 8 menurut dari bapak ini. Kemudian beliau ini menyimpulkan bahwa Habib Rizik ini sering mengoceh-oceh ya, mengoceh-oceh pemerintah. Ya kalau seperti itu ya kurang lebih memang benar, dapat kita katakan benar. Ya tetapi kalau kemudian kita katakan bahwa saat ini Habib Rizik itu kabur ya, tidak terlihatnya itu karena kabur ya, ini perlu lagi pembuktian yang secara valid teman-teman ya. Sebab ini media teman-teman ya. Kita ini tidak berbicara hanya tentang katanya. Kita ini harus berbicara tentang data dan fakta ya. Dan si Rizik Syihab ini belakangan memang sudah kelihatan
kelihatan pusing, mamut karena karu-karuan dasi, karena ya dasi ya, kepalanya teman-teman, artinya itu ya, malah pikirannya. Bagaimana dia ini membela mati-matian nasabnya, tapi gagal. Kemarin juga Anda pasti juga sudah lihat. Ya benar. Rizik Syihab mencoba memprovokasi jamaahnya atau pengikutnya untuk ngasah golok, bawa serang, menyerang, dan lain sebagainya. Tapi ya gagal lagi, makanya kabur. Ya, gitu lah. Baik teman-teman ya, itu sudah kita dengar tadi beberapa pernyataan atau narasi-narasi yang disampaikan oleh ya dari channel Awe Kertapati ini. Ya, kalau kita bisa simpulkan bahwa orang ini ya menyimpulkan Habib Rizik Syihab itu kabur ya karena pertama saat ini itu udah jarang terlihat atau bahkan nyaris tidak pernah terdengar kabar dari Imam Besar Habib Rizik Syihab ya, dikatai atau dipanggil oleh sebagian muslim ini itu sebagai imam besar. Yang kedua, beliau ini ya berasumsi bahwa kuatnya pendapat beliau karena ya IBTV atau channel IBTV atau yang dianggap channel yang sering menyuarakan atau di situ isinya Habib Rizik Syihab dalam berceramah atau berkoar-koar itu ternyata hilang semua videonya teman-teman, dan tersisa satu ya, dan video itu pun merupakan video klarifikasi kenapa channel tersebut hilang semua videonya. Kemudian ya Bapak ini juga menambahkan bahwa ada setidaknya 7 atau 8 kasus yang menyandung daripada Habib Rizik Syihab ini. Jadi atas dasar 3 hal ini ya beliau ini bisa menyimpulkan, membuat asumsi bahwa Habib Rizik Syihab itu kabur dikejar-kejar oleh Densus 88. Ya, jadi menurut kami ya lagi-lagi ini adalah sebuah perlu pembuktian yang lebih kuat teman-teman. Ya tidak hanya sekedar tidak cukup dari ketiga dasar hal ini. Ya sebab pertama kalau kita melihat tidak adanya Habib Rizik Syihab atau tidak terdengarnya Habib Rizik Syihab, ya itu bukan berarti kita ini ya mengatakan bahwa beliau ini kabur ya atau beliau ini kemana atau kemanakah ya. Tetapi justru kita harusnya ini berhusnuzon ya. Bukankah itu yang selama ini kita inginkan, bahwa selama ini kan kalau kemarin kita jengkel nih Habib Rizik Syihab itu selalu berkoar-koar. Ya dan saya pun pribadi tidak menyukai hal itu. Ya kok mudah hanya menghina pemerintah, ya mencaci maki sana sini. Nah sekarang Habib Rizik Syihab itu sudah berusaha untuk ya mewujudkan keinginan umat ini yang tidak menyukai beliau. Dengan bagaimana caranya? Dengan mengurangi ya ceramah-ceramah atau koar-koar Habib Rizik Syihab. Nah sekarang Habib Rizik Syihab ini udah jarang nih kita dengar ceramahnya, udah jarang nih kita dengar koar-koarnya, tetapi masih juga dipermasalahkan. Ya ini kan ada apa teman-teman? Ya ini kan seharusnya menjadi sebuah ya kelucuan bagi kita ya. Bukankah umat ini menginginkan, sebagian umat ini menginginkan bahwa kurang-kurangin dong ya koar-koarnya itu Habib Rizik Syihab. Nah sekarang Habib Rizik Syihab sudah berusaha tuh ya untuk ya lebih soft ya, lebih meredam sedikit. Agar apa? Agar terciptanya persatuan ukhuwah umat Islam di negeri ini. Nah sekarang dengan keadaan seperti ini Habib Rizik Syihab sudah berusaha untuk mengurangi koar-koarnya, tetapi masih juga dipermasalahkan seperti ini. Wah bagi kami ini adalah suatu hal yang keterlaluan teman-teman ya. Kemudian yang kedua ya, tidak adanya video atau hilangnya semua video dari channel IBTV. Nah ini kan sebenarnya sudah diklarifikasi langsung oleh pihak IBTV ya, dan saya pun juga sempat mendatangi langsung ke channelnya ya melihat langsung ya kenapa sih ya kok bisa hilang semua ya, apa benar yang selama ini digambar-gemborkan di media itu bahwa IBTV itu sengaja menghilangkan videonya. Ya karena takut diciduk kembali. Ya sebab kita mengetahui teman-teman ada begitu banyak kasus yang sempat tersandung ya jejak digital daripada ya Habib Rizik Muhammad Syihab ini. Ya jadi atas dasar hal inilah umat ini ya membuat sebuah opini atau berasumsi bahwa Habib Rizik Syihab itu ketakutan teman-teman, bahkan sampai kabur ya keluar dari Indonesia. Ya kemudian juga menambah ya asumsi tadi ya pendapat dari channel tadi yang mengutarakan bahwa ada begitu banyak kasus. Sehingga atas dasar hal inilah ya orang ini atau sebagian mungkin kaum muslim itu membuat sebuah asumsi bahwa sebenarnya Habib Rizik Syihab itu ketakutan. Habib Rizik Syihab itu jarang kelihatan karena kabur dari negeri Indonesia ini. Bahkan sudah tidak ada di negeri Indonesia ini teman-teman. Ya jadi lagi-lagi teman-teman kalau atas hal ini ya maka kami rasa ini sudah sangat cukup ya, belum cukup kuat ya. Belum cukup kuat untuk kita ini membuat sebuah statement atau pernyataan ya bahwa Habib Rizik Syihab itu kabur ya. Ya apalagi kita sudah mendapatkan sebuah klarifikasi langsung dari IBTV bahwa kenapa bisa hilang semua video dari IBTV itu ternyata ya menurut pengakuan dari IBTV ya, walau alam apakah dia ini jujur atau enggak walau alam. Tetapi menurut pengakuan yang saya baca, yang saya dapati dari IBTV itu katanya dihack ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dari kejadian insiden itu ya sempat terhilang beberapa hari.
kemudian berhasil didapat nih oleh tim media dari IBTV, mendapatkan kembali akun itu. Setelah didapat, itu videonya sudah hilang semua. Yaitu menurut pengakuan dari IBTV, teman-teman, ya. Tetapi sebagai seorang muslim yang baik, kita sebagai seorang muslim itu hanya bisa menghukumi secara zahirnya, ya, apa yang nampak, dan itu yang kita hukumi. Adapun persoalan dalam isi hati itu, ya, soal kejujurannya, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan saat ini sudah kita mendapati klarifikasi dari IBTV bahwa ternyata seperti itu, ya, dihapus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya bukan keinginan beliau, bukan keinginan sendiri dari IBTV itu untuk menghapus semua videonya. Berarti ya kita mau tidak mau harus terima itu. Ya, walaupun kita ini berhak juga memiliki rasa curiga, teman-teman. Ya, karena kok bisa sih, ya, dihack, kemudian didapat kembali, kemudian hilang semua videonya dengan alasan itu dihack oleh orang lain. Kemudian tersisa kembali dengan channel yang sama, nama yang sama, dengan logo yang sama. Kemudian membuat channel YouTube baru. Ya, ini kan kita juga ini berhak juga untuk memiliki rasa curiga seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan, teman-teman, bahwa berita yang disampaikan oleh Awi Kartapati ini itu hanya bersifat asumsi belaka. Itu hanya bersifat praduga semata, teman-teman, dan bukan sebuah fakta, bukan sebuah berita valid bahwa Habib Rizik Syihab itu telah kabur dari negeri Indonesia ini dan diuber-uber atau diburu oleh Densus 88. Ya, semoga channel ini dapat mencerahkan kita semua, ya. Kita ini boleh benci, tetapi ya jangan juga sampai membuat sebuah berita-berita fitnah. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.